Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita masih akan bahas tentang cinta karena masih bulan Februari ya. Buat penutup Februari di bulan cinta, ini aku tutup dengan True Love. Cinta sejati yang akan datang padamu di tahun 2025 ya Gemini. Kita mau lihat kira-kira seperti apa gambarannya gitu ya. Dan ini adalah general reading. Ini juga bisa vice versa energinya. Jadi bijak-bijak menyikapinya. Ambil saja pesan baiknya, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa kesel. Ini hanya fun reading, ini hanya prediksi. Dan ini energi banyak orang, jadi belum tentu ini cerita kalian gitu ya. Jadi kalian juga santai aja ya dengerinnya, kita enjoy aja di sini ya teman-teman. Gemini, seperti biasa kartunya sudah aku shuffle untuk teman-teman. Kita mau lihat seperti apa cinta sejati yang akan datang di pada teman-teman Gemini. Di sini kalian punya Justice, kemudian kalian ada King of Wands, lalu ada The Fool, kemudian ada The Emperor. Oke, kelihatan ya. Untuk Justice ya, aku melihatnya untuk Justice ini Gemini, sepertinya akan ada keadilan dari semesta, di mana beberapa dari kalian kemarin tersakiti karena cinta, terluka oleh cinta, terkhianati oleh cinta, ditinggalkan oleh cinta, seperti itu ya. Banyak cerita-cerita yang bisa jadi mengecewakan dalam kehidupan kalian untuk urusan cinta kalian gitu ya. Dan ini saatnya semesta memberikan keadilannya kepada kalian yang bisa jadi kalian kemarin merasa kok kayaknya nggak adil banget sih nih, kenapa ya aku kayak udah baik, udah gini, udah gitu, kenapa aku diperlakukan seperti ini sama dia, misalnya kayak gitu ya. Dan inilah saatnya semesta memberikan keadilannya kepada kamu gitu. Dan di sini sepertinya memang dengan adanya justice, kamu akan menemukan cinta sejati yang selama ini bisa jadi kamu bayangkan, bisa jadi menjadi kriteria kamu gitu ya. Seseorang yang tulus, seseorang yang memang benar-benar mencintai kamu, seperti itu ya. Dengan dilihat di sini munculnya King of Wands ya, aku melihatnya bahwa cinta sejati itu memang akan datang, dan seseorang ini memiliki karisma, apakah dia laki-laki maupun dia perempuan, dia memiliki karisma, dia memiliki kewibawaan, sehingga membuat kamu itu apa ya, terpesona gitu. Kamu tuh kagum awalnya sama orang ini gitu ya, karena dia sepertinya punya pesona sendiri di mata kamu, seseorang yang kelihatannya memang hidupnya sukses ya, hidupnya berhasil. Dia memiliki pesonanya sendiri untuk lawan jenis seperti itu ya. Kamu merasa menjadi kayak lebih hidup, bertemu orang ini, kamu lebih bersemangat. Kemudian kamu juga apa ya? Kayak punya support gitu. Dalam setiap kali ada kegiatan kamu gitu, kamu merasa jadi lebih bersemangat karena seseorang ini selalu mensupport kamu gitu ya. Terus kemudian di sini dengan adanya The Fool pun di sini selama ini Gemini-Gemini ini tampil dengan dewasa, tampil dengan kecerdasannya gitu ya. Kemudian memang banyak Gemini-Gemini ini juga orangnya tuh apa ya, mandiri gitu ya, kayak kalau mau dilihat itu Gemini ini kan kayak apa-apa tuh dikerjain sendiri, apa-apa bisa dikerjain sendiri gitu ya. Tapi bersama orang ini tuh kamu jadi kayak bisa ngeluarin kemanjaan kamu gitu. Kamu bisa mengeluarkan sisi childish kamu, kamu berani mengeluarkan kekanak-kanakan kamu. Kamu udah tidak lagi menunjukkan bahwa misalnya kamu itu seseorang yang sudah mapan, misalnya punya pekerjaan baik, atau misalnya kamu itu sudah cukup dewasa gitu ya, tapi kamu bisa gitu mengeluarkan kepolosan kamu, mengeluarkan sisi-sisi manjanya kamu, sisi-sisi lucunya kamu, sisi-sisi imutnya kamu, kayak begitu ya. Jadi kamu merasa nyaman gitu dengan seseorang ini, kamu nyaman, kamu bisa mengekspresikan diri kamu bisa bebas
mau melakukan apapun kamu nggak takut gitu ya, jadi nggak yang jaim-jaim gitu, kelihatannya sih aku lihat enggak gitu ya. Kemudian dengan adanya The Emperor di sini, aku melihatnya bahwa seseorang yang akan datang kepada kamu ini Gemini memang sosoknya dia seseorang yang mapan ya, seseorang yang sudah dewasa lah gitu ya, karakternya dewasa, kemudian bisa jadi juga dia juga memiliki pekerjaan yang sudah cukup baik, punya kemapanan yang baik, mungkin dia agak sedikit keras kepala, aku melihatnya sedikit ngatur-ngatur, sedikit ngontrol-ngontrol gitu ya, tapi di sini kamu justru senang aku melihatnya Gemini. Kenapa? Kamu justru merasa aman, kamu merasa terlindungi, kamu merasa diarahkan gitu. Karena Gemini ini kan kadang-kadang suka bingung menentukan sikap ya. Membeli sesuatu aja suka bingung ya, mau yang A atau mau yang B, mau yang putih atau mau yang biru, itu aja suka bingung ya, duh dua-duanya bagus nih, gimana nih gitu. Nah, seseorang ini itu mampu membuat kamu jadi tegas gitu, mampu menunjukkan kamu itu bahwa ini loh jalan yang benar, ini loh yang tepat, seperti itu ya. Jadi kamu merasa kayak perjalanan kamu itu menjadi lebih baik gitu. Kamu tuh lebih terarah lagi, kamu kayak punya apa ya, pegangan gitu ya, karena kamu bisa terarah dalam menentukan berbagai sikap kamu di berbagai aspek kehidupan kamu kayak gitu, dan dia sangat mendukung kamu ya. Aku ngelihatnya juga dia sangat melindungi kamu orang ini, walaupun dia cukup agak keras gitu ya, orangnya agak keras, agak itu tadi ya, ngatur-ngatur, agak ngontrol kamu juga, seperti itu ya. Cuman kamu happy aku ngelihatnya dengan orang ini, walaupun kamu tuh sosok ini agak keras seperti itu, tapi kamu happy karena kamu merasa bahwa memang aku butuhnya orang kayak gini nih, orang yang bisa ngatur aku gitu. Karena aku tuh orangnya suka bimbang, suka ragu, misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu cukup nyaman lah dengan sosok ini, aku melihatnya begitu ya. Kemudian seseorang ini dia juga sangat menghargai kamu, aku melihatnya ya. Dia menghargai kamu, dia seseorang yang adil, walaupun keras tapi dia bijaksana. Aku melihatnya seperti itu. Kemudian ada sedikit rasa takut di diri kamu juga terhadap orang ini gitu ya, karena seperti tadi ya, kamu merasa bahwa kamu bisa menggantungkan hidup kamu sama dia, bukan dalam arti materi gitu ya, kamu bisa mengandalkan orang ini gitu, jadi kamu juga nurut gitu loh sama orang ini, karena kamu takut nanti kalau dia pergi atau gimana, jadi kamu tuh nurut gitu ya. Kemudian kalau aku lihat dari aktivitasnya dia atau pekerjaannya dia ya, ya bisa jadi dia bergerak di bidang hukum, kemudian dia seorang pengusaha, wira swasta, usaha sendiri, apakah dia itu seorang konsultan, dia bisa saja tidak bekerja di mana-mana, dia bekerja di rumah, tapi dia menghasilkan uang yang cukup baik ya, aku melihatnya begitu. Ada sosok juga yang mungkin di sini dia juga baru memulai usahanya, baru merintis usahanya. Kemudian di sini aku melihatnya juga ada sosok yang memang sudah mapan banget ya. Mungkin dia memiliki jabatan di perusahaannya, dia memiliki posisi yang bagus di perusahaannya, atau dia pemilik perusahaan itu, seperti itu ya. Aku melihatnya nih orang cukup sukses sih, Gemini ya. Dan aku juga melihatnya nih orangnya cukup apa ya, orang yang bebas ya, bebas dalam arti dia bebas bertanggung jawab gitu. Jadi dia juga orangnya nggak suka kamu atur-atur, makanya dia lebih senang tuh, aku lebih banyak melihatnya di sini memang dia kayak lebih banyak usaha sendiri gitu ya, mandiri gitulah ya. Jadi nggak mau dia terikat di dalam suatu perusahaan yang diatur-atur gitu, dia orangnya tuh lebih kepada menyukai kebebasan gitu. Oke Gemini, kita mau lihat lagi di sini ya, mengapa seseorang ini bisa tertarik, bisa jatuh cinta sama kamu, kira-kira dia melihat kamu itu dari sisi apa yang membuat dia uh, terpesona, ada pesona apa gitu di dalam diri kamu ya. Di sini kamu ada loss, kemudian di sini ada luck, evidence, kemudian ada indulgence. Oke, untuk loss ya, loss ini kehilangan ya. Kartu ini melambangkan bahwa
kamu para Gemini itu orangnya selalu bisa melepaskan dari yang menurut kamu tuh bisa menjauh dari apa ya, melepaskan diri menjauh dari situasi atau memang yang memang kamu nggak suka gitu, yang kamu memang nggak sesuai dengan hati kamu, nggak sesuai dengan jiwa kamu, bukan bukan orang-orang yang nggak sefrekuensi sama kamu itu tuh kamu keluar dari sana. Kamu tuh bisa menghindar dari yang seperti itu, tapi kamu tetap berhubungan baik gitu. Jadi kamu itu bisa tetap berhubungan, misalnya nih ya, yang buruknya misalnya gini, misalnya kamu itu kenal nih, pulang kantor gitu kamu ngelewatin kayak pos ronda misalnya ya, di situ tuh nongkrong preman, kamu tuh bisa tetap berhubungan baik sama orang-orang itu. Tapi kamu itu nggak bisa ditarik mereka masuk ke dalam sana gitu. Kamu tuh bisa lepas dari orang-orang ini tapi tetap berhubungan baik dan mereka menghargai kamu. Ibaratnya kayak gitu nih ya. Uh, jadi kamu itu orangnya tuh friendly gitu ya, karena kamu friendly jadi kamu tuh bisa menempatkan diri, kemudian ketika suasananya itu sedang tidak baik-baik saja tuh kamu bisa melepaskan diri dari semua itu gitu, dan itu yang membuat dia salut sama kamu gitu. Kamu bisa membuat keputusan uh, yang baik buat diri kamu, memilah-milah gitu ya, dan kamu nggak takut gitu kalau misalnya orang-orang ini akan meninggalkan kamu, tuh nggak takut, ya udahlah biarin aja deh kalau emang dia nggak mau sama gue misalnya kayak begitu ya. Kamu tuh nggak peduli saking kemandirian kamu. Jadi hal ini itu lebih kepada karena kamu tuh mandiri gitu ya. Jadi ketika kamu kehilangan teman, misalnya teman itu udah baik banget sekalipun sama kamu, tetapi ketika misalnya teman itu kamu kasih tahu nggak mau dengerin, terus kemudian malah salah paham, tuh kamu ya udahlah nggak peduli, biarin aja deh gitu. Toh kamu merasa sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar gitu ya. Kemudian di sini adalah ada keberuntungan, dia melihatnya bahwa kamu itu orang yang uh, selalu memiliki atau selalu bisa mendapatkan kesempatan baik gitu. Jadi kamu itu punya peluang-peluang baik di dalam kehidupan kamu. Misalnya nih ya, kayaknya kamu tuh udah terakhir-terakhir nih, harus masukin lamaran nih tanggal segini gitu ya. Terus tiba-tiba kamu telat nih sehari, ternyata tuh kamu tuh masih bisa diterima gitu. Lamaran kamu tuh masih bisa diterima, even itu maksudnya apakah diterima pekerjaan atau enggak gitu ya, tapi dokumen kamu itu masih bisa diterima. Jadi hal-hal seperti itu dia merasa bahwa kamu tuh orangnya itu bisa kayak membawa keberuntungan gitu, dan kamu tuh orangnya nggak pantang menyerah, ya udah dicoba dulu aja gitu, walaupun udah last minute kamu mencoba dan ternyata itu bisa kayak gitu ya. Terus kemudian misalnya kamu melamar suatu pekerjaan, misalnya kamu merasa bahwa aduh ini sebenarnya bukan bidang gue nih, aku nggak bisa nih kerja di sini gitu, tapi ketika kamu terjun gitu ya, kamu fleksibel, kemudian kamu tuh bisa berhasil melakukan pekerjaan itu gitu. Itulah hebatnya Gemini. Jadi ibaratnya Gemini itu mau dicemplungin kemana aja itu dia langsung bisa menyesuaikan diri. Itu fleksibelnya si Gemini gitu ya, karena orangnya itu memang nggak mau menyerah, nggak gampang menyerah gitu. Ya udah dicoba aja dulu gitu, pasti bisa deh gitu, gimana nanti gitu ya. Makanya dia merasa bahwa kamu itu orangnya pantang menyerah. Ketika kamu pantang menyerah, ternyata di sana juga ada keberhasilan, ada keberuntungan yang kamu dapatkan gitu ya. Kemudian di sini ada evidence, ada bukti. Kamu orangnya adalah ketika misalnya ya, menurut dia itu orang yang ketika misalnya terjadi konflik atau misalnya terjadi sesuatu masalah, kamu itu juga orangnya dianalisa dulu ya. Kamu pahami dulu baik-baik keadaannya itu seperti apa. Kemudian kamu mencari bukti-bukti yang benar tuh yang mana. Kamu nggak mau terbawa oleh gosip. Kamu nggak mau terpengaruh oleh orang-orang. Kamu mau itu adalah memang kebenarannya itu seperti apa gitu ya. Jadi kamu nggak mau tuh menghakimi seseorang, ngejudge orang, oh ini orang pasti kayak gini nih gitu. Jadi sesuatu itu kamu harus mencari bukti dulu. Kamu nggak mau melihat itu dari luarnya saja gitu ya. Jadi kamu tuh nggak mau menilai orang itu langsung negatif seperti itu, tuh kamu nggak mau gitu.
pasti seseorang itu punya alasan melakukan sesuatu gitu. Jadi kamu melihatnya itu dengan pandangan yang luas. Kemudian di sini ada indulgence, ada pengabdian ya. Ketika memang Gemini ini sudah cocok dengan seseorang seperti itu ya, eh, kamu itu orang yang setia sebenarnya Gemini, gitu ya. Kamu tuh orang yang sangat baik. Jadi kamu itu orang yang setia, orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa diharapkan, orang yang mau membantu gitu. Di mata dia itu kamu orang yang uh, bisa menghargai orang lain itu sangat baik. Jadi kalau misalnya seseorang minta tolong sama kamu, misalnya kamu itu nggak akan lepas tangan. Kamu akan bilang, oke, apa nih yang bisa aku bantu gitu. Tapi kalau misalnya bantuan kamu itu ternyata nantinya disepelekan ya, ya udah kamu orangnya nggak mau bantu lagi, udah cukup sekali. Gue udah bantu, ternyata dia kayak begitu ya, udah cukup gitu, cukup aku tahu gitu. Tetapi kamu orangnya ringan tangan gitu, mau membantu, mau menolong, kamu orangnya juga empati, eh, sehingga orang-orang itu apa ya menyayangi kamu gitu. Orangnya tuh mau berbagi kayak gitu ya, sehingga dia juga terpesona nih sama kamu, saking kamu tuh seperti begitu ya. Kamu juga orang yang kayak ketika bersama seseorang yang kamu cintai itu ya kamu nurut kayak yang tadi ya. Bisa jadi antara memang kamu nurut karena memang kamu juga butuh seseorang yang memutuskan untuk langkah kamu gitu. Kadang-kadang kamu bimbang dengan langkah kamu seperti itu ya. Jadi kamu menjadi iya deh, iya, iya, iya. Jadi kamu tuh terkesan iya, 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 iya aja, terkesan seperti penurut gitu. Bisa jadi memang kamu orangnya penurut juga. Jadi di mata dia itu kamu adalah orang yang penurut. Kayak gitu ya, Gemini. Oke, Gemini. Sekarang kita mau lihat lagi. Apa yang bisa kamu lakukan ya agar cinta sejati ini bisa datang ke diri kamu segera seperti itu ya. Kita coba lihat, mungkin ada yang harus ditambah lagi renewal dan spark ya. Di sini ada renewal dan spark, kemudian di sini ada nurture dan compassion. Kemudian di sini ada storm dan unexpected. Aku melihatnya renewal dan spark di sini adalah kamu seringkali itu terjebak dengan zona nyaman kamu ya. Kamu agak mirip nih sama Taurus gitu. Seringkali kamu itu udah males gitu. Kalau udah di zona nyaman kamu tuh ya udah, kamu nggak mau keluar-keluar gitu. Ya udahlah, nggak mau berubah, ini aja deh gitu. Seperti itu ya. Padahal kamu sebenarnya pengen, misalnya kayak kamu itu pengen juga mengembangkan diri kamu gitu. Tapi ketika melihat lagi bahwa aduh harus begini ya, aduh harus begini ya, padahal kamu bisa. Hal-hal seperti itulah yang kamu diminta di sini untuk bisa memperbaharui diri kamu ya. Kemudian kamu harus apa ya, jangan terus-terusan menarik diri dari dunia luar, terus-terusan berada di zona nyaman kamu, seperti itu ya. Jadi kamu harus juga sering-sering keluar, sering-sering membuka diri untuk kemungkinan baru, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru gitu ya. Karena di zona nyaman tadi kadang-kadang kamu males nih nyobain coba-coba tuh, aduh males lah, ngantuk. Misalnya diajak pulang telat dikit aja, aduh nggak bisa deh, gue pulang aja deh, gue ngantuk nih gitu. Padahal misalnya kamu tuh ayolah dikenalin nih sama si ini gitu, itu kamu tuh udah lebih senang, udahlah gue pulang aja deh kayak begitu ya. Nah itu yang kamu cobalah sesekali, ikutin teman-teman kamu gitu ya. Bisa jadi kamu juga membuka wawasan kamu, asal kamu bisa menjaga diri baik-baik ya. Memang lingkungan kamu adalah lingkungan yang baik ya. Sesekali kamu harus mencoba hal-hal seperti itu untuk bisa menambah pengalaman kamu seperti itu ya. Kemudian di sini ada nurture dan compassion. Ada nurture itu apa ya, pengasuhan ya, apa merawat ya. Kemudian di sini ada compassion, empati, kasih sayang ya. Gemini, sepertinya di sini kamu diminta untuk meningkatkan hal tersebut ya. Aku tidak menjudge misalnya kamu itu kurang kasih sayang atau apa ya, karena di sini kartunya yang keluar adalah kasih sayang dan empati, berarti memang kamu diminta untuk lebih meningkatkan lagi rasa kasih sayang kamu. Kamu harus keluarin tuh
wajah-wajah senyum, wajah-wajah kepedulian, jangan segan-segan untuk menolong orang lain gitu, jangan, "Aduh males deh, udahlah dia pasti bisa." Jangan seperti itu ya Gemini ya. Kalau memang kamu harus menolong orang ini, tolong, seperti itu ya. Kemudian kalau memang kamu harus menyayangi seseorang ini, ya sayangi gitu ya. Jangan jangan hambat Jangan hambat keinginan kamu sendiri oleh keegoisan diri kamu atau kemageran diri kamu gitu ya, karena di sini kamu memang diminta untuk meningkatkan lagi kasih sayang kamu, kepedulian kamu, mengayomi orang. Kenapa aku melihatnya di sini kamu diminta seperti itu? Supaya ketika cinta sejati yang datang kepada kamu itu juga akan seperti itu gitu Gemini. Ketika kamu membagikan kasih sayang kamu kepada orang lain, ketika kamu empati sama orang lain, ketika kamu mengayomi orang lain, ketika kamu menjaga orang lain, ketika kamu peduli sama orang lain, maka kamu akan menemukan orang yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kamu mempunyai hati yang dingin, kalau misalnya kamu tidak peduli, orang lain susah, udah biarin aja deh, dia nggak bisa, ya udahlah suruh belajarlah di tempat lain, padahal sebenarnya kamu bisa meluangkan waktu sebentar untuk membantu dia, misalnya di kantor, di kampus, dimanapun. Tapi kamu mager gitu melakukannya ya, jangan ya Gemini, lakukan saja kalau memang kamu bisa, kamu ada waktunya, lakukan. Supaya energi baik itu juga akan kamu tarik dari orang lain untuk diri kamu. Kalau misalnya kadang-kadang ya, energi baik itu tidak hanya datang kepada diri kita sendiri loh ya Gemini. Kalau misalnya kamu udah punya anak ya, energi baik itu akan ke anak kita juga, akan ke keluarga kita, akan ke orang tua kita, akan banyak orang lain yang menyayangi orang tua kita, yang akan menyayangi anak-anak kita kayak begitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk menumbuhkan hal tersebut ya Gemini. Oke, yang ketiga di sini ada storm dan unexpected, ada badai, ada hal-hal tidak terduga. Jadi di sini Gemini juga jangan terlalu santai gitu ya. Kamu harus uh, siap menanggulangi apapun seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu harus meningkatkan juga keberanian kamu. Kamu juga harus fleksibel ya menghadapi segala tantangan yang tidak terduga. Kemudian kamu harus bisa juga menerima ya, kamu harus bisa menerima orang-orang yang mungkin tidak seirama sama kamu, seseorang yang bisa jadi itu mendatangkan masalah seperti itu nggak jadi masalah, sesekali memang, bukan sesekali ya, seringkali kita akan menemukan orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak kita sangka di kampus kah, di pekerjaan kita kah, dimanapun kita berada, kadang-kadang orang itu masuk dalam kehidupan kita hanya, kok dia malah jadi masalah sih, dia malah menciptakan masalah sih. Hal-hal seperti itu memang dikirim oleh semesta untuk pembelajaran diri kita, supaya kita tahu bagaimana mengatasi hal tersebut gitu. Jadi ya udah, ketika terjadi masalah seperti itu kamu harus bijak-bijak ya, bijak-bijak saja kamu menyikapinya gitu. Jadi kamu lihat sisi baiknya, kamu lihat sisi positifnya. Ketika masalah tersebut datang, tantangan tersebut datang, sesuatu yang tidak terduga, itu nggak selalu bikin kita kesal, karena kadang-kadang sesuatu yang tidak terduga itu akan ada baiknya, ada pelajaran baiknya untuk kita gitu ya Gemini. Oke, sekarang kita mau lihat lagi Gemini, ada nasihat apa lagi untuk kamu ya di sini. Di sini ada admire, mengagumi. Di sini dikatakan bahwa kamu harus mulai menghargai, harus mulai berpikir tentang apa yang membuat orang-orang itu jatuh cinta dengan kamu, dan mengapa mereka ingin menjalani hidup bersama kamu gitu ya. Jadi kamu harus lihat juga nih, mereka ini sebenarnya tujuannya apa sih awalnya gitu. Cinta, walaupun itu adalah cinta sejati, tetap kamu harus melihat lagi ya, orang-orang yang datang kepada kamu, yang sedang PDKT nih yang saat ini sama kamu, yang mengagumi kamu, yang ngechat-ngechat kamu misalnya, jangan langsung cepet diterima, jangan langsung cepet berkomitmen. Pelajari dulu baik-baik, kenapa mereka jatuh cinta sama aku, kenapa dia suka sama kamu, kenapa mereka pengen hidup sama aku, misalnya kayak gitu ya. Itu benar-benar harus kalian pelajari ya, karena tidak semua yang datang sama kamu itu adalah cinta sejati kamu. Bisa saja seseorang itu datang
sebagai pembelajaran juga dalam hidup kita ya. Seseorang datang itu bisa juga hanya memberikan sesuatu yang mengecewakan, itu untuk pembelajaran juga buat langkah kita gitu. Apapun bentuknya yang datang, apapun sosok yang datang, seseorang yang datang, pelajari betul-betul orang ini. Ini nasihat cinta untuk kamu ya. Kemudian yang kedua di sini ada tested, itu uji ya, diuji gitu. Jadi aku melihatnya uh, di sini kamu diminta untuk tunjukkan kekuatan dan ketahanan kamu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang muncul dalam hubungan kalian. Jadi ketika kamu nanti suatu saat ketemu dengan cinta sejati atau sekarang yang seseorang lagi bersama dengan kamu, kamu pasti akan bertemu dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan, masalah-masalah dalam cinta, dalam hubungan kalian. Ya kamu harus siap menghadapi semua itu ya. Jangan males juga untuk menyelesaikannya, tetap harus diomongin gitu, diomongin baik-baik, jangan digantung permasalahan itu. Ya udahlah, dia udah senyum-senyum, dia udah datang, udah bawain bunga, udah bawain kue, tapi masalahnya nggak selesai, cuman baikan aja, seperti itu contoh maksudnya ya. Jadi apapun tantangan yang muncul, selesaikanlah dengan baik. Kenapa? Ya supaya nanti suatu saat kamu bertemu benar-benar dengan cinta sejati kamu pun ya, kamu akan bisa menyelesaikan setiap masalah yang kalian hadapi gitu ya. Jangan takut untuk menyampaikan perasaan kamu, jangan ya udah deh biarin aja deh gitu, udahlah. Nah nanti itu akan ngendap terus, lama-lama akan jadi tinggi permasalahan itu, suatu saat meledak yang malah tidak bagus buat kamu ya, tidak bagus buat kalian berdua gitu ya. Oke. Jadi aku rasa itu sih, jadi kamu harus fokus juga ya ketika kamu bertemu dengan pengagum kamu, orang yang lagi dekat sama kamu ya, fokus lihat lagi orang ini, dalami, selami setiap orang yang mendekati kamu, seperti itu ya. Kemudian hadapi setiap kesulitan, tantangan yang ada, jangan takut untuk menyelesaikan. Kalau misalnya perlu bantuan ya cari bantuan gitu ya. Oke Gemini, kita mau lihat ya, kira-kira kalau misalnya kamu mulai memperbaiki diri kamu mulai mau membuka diri, mau merubah diri kamu menjadi sesuatu yang lebih baru lagi, atau misalnya di sini kamu bisa meningkatkan kasih sayang, kepedulian, dan kamu bisa mengatasi berbagai persoalan kehidupan kamu menjadi lebih bijak, persoalan kamu lebih bijak lagi dalam menghadapi setiap persoalannya, kamu bisa menyelesaikannya dengan lebih baik gitu ya, nggak lari, nggak mager, diselesaikan dengan tuntas seperti itu, maka cinta sejati itu akan datang sama kamu ya. Kira-kira kapankah waktunya? Kita mau lihat di sini ya. Oke, Gemini, cinta kamu itu bisa jadi saat ini sudah datang sama kamu Gemini. Di bulan Januari kemarin bisa jadi kalian sudah berkomitmen seperti itu ya. Udah bersama dengan seseorang, udah menjalin hubungan yang serius. Coba diperiksa lagi ya, dilihat lagi, difokusin lagi, didalami lagi seseorang ini. Kemudian kapan lagi? Desember ya, beberapa dari kalian mungkin akan bertemu di Desember, beberapa dari kalian mungkin akan bertemu di Oktober ya. Kemudian kita mau lihat zodiaknya ya Gemini, siapakah seseorang ini yang akan datang kepada kamu. Zodiaknya ada Capricorn, ada Aquarius, ada Taurus, ada Sagittarius, kemudian ada Gemini juga, ada Pisces, ada Libra, ada Cancer, dan ada Leo. Oke Gemini, ini saja yang aku punya untuk kamu tentang cinta sejati kamu. Ya, semoga bermanfaat, ambil hal baiknya. Sehat selalu Gemini, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Salam.